Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Setelah menjemput kakaknya, Ria, seorang remaja berusia 18 tahun, mengganti bajunya karena sedikit basah akibat terkena tetesan air hujan yang turun dengan deras di sore itu. Setelahnya, Ria kemudian meminjam payung kepada sang ibu karena dia akan pergi keluar sebentar, ada urusan katanya. Sang adik bungsunya yang masih kecil berjalan mengikutinya dari belakang, pengen ikut kakak katanya. Mendengar rengekan adiknya itu, Ria kemudian merayu sang adik untuk segera kembali saja ke rumah. Jangan ikut kakak ya, hujan. Dengan berat hati, si adik bungsu itu kembali ke rumah dengan sedikit sedih karena rasanya pengen sekali ikut dengan sang kakak. Adik itu tidak tahu bahwa larangan dari kakaknya tersebut ternyata menyelamatkan dirinya dari sebuah peristiwa sedih yang akan terjadi pada sore hari itu, di mana sang kakak sendiri juga tidak tahu bahwa kepergiannya itu layaknya seseorang yang hendak pergi menghantarkan nyawanya. Apakah yang akan terjadi? Ikuti kisah selengkapnya ya sobat. Ria Puspita atau Ria Fuspita adalah seorang gadis berusia 18 tahun dan bersekolah di SMKN 1 Pagelaran Cianjur. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Ria dikenal sebagai pribadi yang cukup pendiam namun sangat penyayang. Dia sangat menyayangi keluarganya, terlebih sang ibu. Tidak mau jauh dari sang ibu. Bahkan kesempatan untuk magang di Kalimantan telah dilepaskannya demi bisa selalu dekat dengan sang ibu. Salah satu cita-citanya adalah bekerja di daerah dekat-dekat rumahnya saja, supaya bisa tetap merawat kedua orang tuanya. Ria yang pendiam juga sangat jarang membagikan kehidupan pribadinya kepada teman maupun keluarganya. Bahkan isi medsosnya pun juga tidak seperti remaja-remaja lainnya yang sering membagikan suasana hatinya di medsos mereka. Namun postingan-postingan Ria hanya sering menampakkan foto-foto dirinya saja tanpa ada caption-caption yang menceritakan mengenai suasana hari dan hatinya. Sampai tidak ada yang mengetahui bahwa Ria sedang memiliki sebuah masalah besar dalam hidupnya saat itu. Di bulan April 2023, Ria mendapati dirinya sedang berbadan dua dan sudah menginjak bulan ketiga. Ria sangat tahu persis siapa ayah dari janin yang sedang dia kandung, yaitu mantan pacarnya yang bernama Agung, berusia 17 tahun, teman sekolahnya. Iya sobat, rupanya beberapa bulan lalu Ria pernah melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan pacarnya kala itu. Bukannya melindungi, sang pacar justru menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah hubungan terlarang waktu itu. Gak tahu juga ya sobat, mungkin hal ini jugalah yang membuat Ria akhirnya memutuskan hubungannya dengan Agung. Ria sebenarnya ingin melupakan hal tersebut, namun ternyata kenyataan berkata lain. Ria mengandung. Ria pun menyampaikan hal tersebut kepada Agung, meminta pertanggungjawabannya. Mendengar kabar dari Ria tersebut, Agung tidak mau langsung percaya bila anak yang dikandung oleh Ria adalah hasil dari perbuatannya. Agung menolak untuk bertanggung jawab. Aduh, itu kan mesti deh, udah berbuat terus main lari aja. Ria pun kembali bingung sendiri, sama sekali belum mendapatkan keberanian untuk bercerita kepada teman ataupun keluarga. Dia berusaha kembali menjalankan hari-harinya seperti biasa, bahkan berhasil melewati bulan Ramadan tahun itu dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, tentu janin di dalam dirinya terus juga berkembang. Perlahan fisik Ria pun mengalami perubahan. Belum terlihat jelas sih, namun apabila dibiarkan pasti cepat atau lambat akan ketahuan juga. Sedangkan Agung belum tampak ada niatan untuk bertanggung jawab. Akhirnya Ria memberanikan diri untuk kembali menghubungi Agung. Mereka memutuskan untuk membuat janji temu di hari Minggu tanggal 23 April 2023, hari di mana nuansa indah Lebaran masih sangat terasa kala itu. Ria pun mempersiapkan mental dan batin untuk melakukan pembicaraan serius dengan Agung sore nanti. Sementara itu di rumahnya, Agung sang mantan juga bersiap untuk menemui Ria sore nanti. Dia meminjam mobil pickup milik pamannya, seutas tali, dan sebuah senapan burung milik sang kakek. Ada sebuah niatan jahara di pikiran Agung untuk menghadapi pertemuannya dengan sang mantan nanti sore.
Tidak ada yang tahu apa rencananya, termasuk si D, teman yang diajaknya menjemput Ria nanti. Ria sudah bersiap dan setelah menjemput salah satu kakaknya, Ria berganti pakaian sebentar di rumah. Kemudian pada pukul 16.30 dia meminjam payung kepada ibunya sembari pamit mau keluar sebentar, ada urusan. Tapi tidak ada yang bertanya lebih lanjut urusan apa atau mau bertemu dengan siapa. Keluarga pun mengizinkannya untuk pergi sebentar. Melihat kakaknya mau pergi, si adik bungsu tiba-tiba ingin ikut pergi juga. Di tengah derasnya hujan yang turun, Ria pergi meninggalkan rumahnya. Si adik yang ingin ikut disuruhnya untuk pulang, jangan mengikuti dirinya. Tanpa sepengetahuan keluarga, di tengah jalan Ria dijemput oleh Agung dan membawanya pergi ke area perkebunan tidak jauh dari rumah Agung. Tanpa disadari oleh Agung, ada warga yang menyaksikan bahwa Ria dijemput oleh seseorang menggunakan pick up di tengah hujan deras, di mana nanti kesaksiannya ini akan sangat bermanfaat sobat. Dalam perjalanan tersebut Ria sempat menelpon ibunya sambil menangis, tapi dia hanya bisa berkata, "Mama," sambil terdengar sedih. Kemudian telepon dimatikan. Mendengar hal tersebut sang ibu cukup kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa karena setelah itu Ria tidak pernah lagi mengangkat teleponnya. Setelah sampai di area yang dituju, Agung dan Ria kembali membahas masalah kehamilan Ria. Ria tetap terus meminta pertanggungjawaban Agung karena sudah pasti bahwa itu adalah hasil dari perbuatan Agung. Sedangkan Agung masih saja bersikeras bahwa itu bukanlah anaknya. Bahkan dia menuduh Ria telah berhubungan dengan pria lain karena akhir-akhir ini ternyata ada sebuah nomor tidak dikenal yang sering meneror Agung. Agung pun menuduh bahwa pria di balik telepon tersebut adalah ayah dari janin yang dikandung Ria. Percekcokan pun kemudian terjadi. Emosi Agung menjadi memuncak. Bergegas dia pergi ke mobil pikapnya untuk mengambil senapan burung yang dibawanya. Kemudian kembali ke tempat Ria berada. Diderkannya senbur tersebut ke tanah dengan tujuan untuk menakut-nakuti Ria. Dipikirnya gagah banget mungkin ya sobat. Ria yang semakin bingung dan sedih melihat reaksi Agung kemudian berbalik badan bermaksud untuk pergi meninggalkan lokasi dan kembali pulang ke rumah. Namun sesaat setelah balik badan dalam jarak sekitar 2 meter tiba-tiba Agung kembali menderkan senburnya ke arah kepala Ria, meleset. Namun tetap membuat Ria kaget dan kesakitan akibat terserempet sedikit. Ria jatuh tersungkur di tanah kesakitan. Agung yang merasa dirinya seperti dalam tokoh game online perang favoritnya, kemudian mendekati tubuh Ria yang setengah tidak berdaya dengan masih menenteng senburnya dan menderkan ketiga kalinya, kali ini dalam jarak sangat dekat sekitar 50 cm ke area belakang kepala Ria. Astagfirullahalazim. Tubuh Ria pun seketika bergetar hebat dan tidak lama kemudian Ria menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Melihat Ria yang sudah tidak bernafas, Agung mengambil tali dari mobilnya kemudian menalikannya ke area leher Ria untuk memudahkan dirinya memindahkan tubuh tersebut dari tanah ke atas mobil pickupnya. Agung tidak ingin terkena cipratan cairan merah Ria jika menggendongnya. Untuk itu dia menggunakan tali yang tadi dibawa dari rumah. Sudah sangat terencana ya sobat. Sementara itu di rumah Ria menjelang petang sang ibu akhirnya tiba di rumah dan segera menceritakan kepada suaminya bahwa tadi Ria sempat menelpon tapi hanya berkata "Mama", kemudian dimatikan. Nada bicaranya pun terdengar sedih atau takut. Sang ayah Pak Suat pun langsung merasakan firasat kurang enak di hatinya. Dia dan sang istri kemudian keluar rumah untuk mencari keberadaan anaknya tersebut. Karena teleponnya pun sudah tidak bisa dihubungi lagi. Awalnya mereka berkunjung ke rumah kakeknya Ria karena mengira jika Ria pergi ke sana. Ternyata tidak ada. Ria tidak berkunjung ke sana sore itu. Semua warga yang mereka temui mereka tanyai apakah ada yang tahu kemana Ria pergi. Hingga ada tetangga yang menyampaikan kesaksiannya tadi. Ria dijemput oleh sebuah mobil pickup dan menuju ke daerah perkebunan. Pak Suat, sang istri dan beberapa warga yang ikut membantu pencarian pun bersama-sama mengarah ke perkebunan yang ditunjuk. Sesampai di sana ternyata mereka menemukan sebuah payung yang teridentifikasi bahwa itu adalah payung Ria, namun sudah dalam kondisi yang agak rusak. Dugaan pertama langsung menyeruak di benak mereka, Ria kemungkinan menjadi korban penculikan.
Mereka pun melanjutkan pencarian, sampai akhirnya sampai di Sungai Ciparai yang jaraknya sekitar 900 meter dari perkebunan tempat mereka menemukan payung. Di sungai tersebut, para warga kemudian menemukan tubuh Ria yang diberi pemberat mengapung di sungai tersebut, tepat di pukul 21.30 malam. Rasa kaget, syok, dan tidak percaya akan apa yang terjadi menyelimuti perasaan semua orang waktu itu, terutama keluarga Ria. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pamitnya Ria sore tadi adalah pamit terakhirnya kepada keluarga. Tampak ada luka di sekitar area wajah dan juga leher Ria. Segera mereka melaporkan hal ini ke kantor kepolisian setempat. Sementara tubuh tidak bernyawa Ria dibawa ke Puskesmas Sukanegara yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk diautopsi. Sebelum hasil autopsi keluar, banyak yang memperkirakan jika Ria dihabisi nyawanya dengan cara menyerang bagian leher dengan tali karena tampak bekas jeratan di area tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa hasil autopsi menyatakan bila Ria kehilangan nyawa akibat sebuah tindakan penderan di bagian kepala belakang. Tim kepolisian segera menyelidiki kasus ini. Mereka mengumpulkan keterangan dari para saksi dan akhirnya dengan begitu mudah polisi mendapatkan satu nama tersangka. Sekitar pukul 1 dini hari masuk ke hari Senin tanggal 24 April 2023, tim kepolisian mengepung sebuah rumah yang terletak di Kampung Tangkil, Desa Pasir Baru, Kecamatan Pagelaran, Cianjur, dan menangkap Agung yang sedang tidur di dalam. Dan di sebuah rumah lainnya, polisi juga mengamankan teman Agung yang berinisial D untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Agung mengakui semua perbuatannya di kantor kepolisian. Dia pun mengakui tindakan penderanya tersebut terinspirasi dari game online favoritnya. Dan motifnya adalah karena merasa jengkel, korban terus-menerus mendesak dirinya untuk bertanggung jawab. Nah sobat, jika dilihat dari tindakannya bisa dimasukkan ke dalam tindakan berencana sebenarnya ya. Akan tetapi Agung ini masih usia 17 tahun, masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi hukumannya bagaimana ya? Apakah ada yang bisa menebak? Langsung saja Mbak Tiwul bacakan putusan hukuman untuk Agung ya sobat. Dari hasil sidang yang dilaksanakan secara tertutup dan cepat pada tanggal 15 Mei 2023 dan ditutup tanggal 22 Mei 2023, hakim memberikan hukuman penjara selama 7,5 tahun kepada Agung, di mana 7 tahun adalah kurungan dan 6 bulannya adalah pelatihan kerja. Jadi apabila tidak ada potongan masa tahanan, maka Agung bisa menghirup udara bebas di usianya yang ke-24 tahun kelak. Masih muda juga ya sobat. Sementara itu kembali ke bulan April 2023, tubuh tidak bernyawa Ria pun kembali ke rumah setelah selesai diautopsi pada tanggal 25 April dan langsung dibawa ke peristirahatan terakhirnya di dekat area rumah. Keluarga besar yang tadinya bermaksud untuk merayakan hari Lebaran bersama berubah menjadi melakukan taksiyah bersama. Suasana duka sangat menyelimuti keluarga Ria kala itu. Yang terakhir meninggalkan lokasi pembaringan terakhir Ria adalah sang ayah. Sang ayah berbicara dari hati kepada anaknya tersebut. "Neng, yang tenang ya. Neng istirahat di sini. Bapak sama emak, sama Aa, sama yang lain sudah ikhlas. Maafin bapak suka ngomel karena sayangnya orang tua itu Neng." Dan kemudian beliau tutup dengan doa terbaik untuk almarhumah. Pak Suat, kami semua di sini juga mendoakan semoga Ria Fuspita sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa dan kesalahannya serta diterima semua amal ibadahnya. Semoga juga Pak Suat, emak dan semua keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa dari Allah. Amin. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Mbak Tiwul tunggu. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.